Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua hari dibilang Ahad sore atau petang, tapi ini sudah hampir jam setengah 10 malam. Tapi karena summertime masih terang. Oke, insya Allah video ini akan tayang hari Senin ya. Jadi gua ucapkan selamat beraktivitas hari Senin dulu, tetap jaga kesehatan, murah-murah rezekinya, tetap semangat usahanya ya. Kali ini gue mau news update ringan amatiran. Seperti biasa ada berita, ada rumor. Sebelumnya ya seperti biasa juga gue akan sampaikan kalau tentu saja belum ada deal ya, berita resmi. Jadi kalau teman-teman ada yang mengharapkan untuk wah berita resmi atau wah ini kok isinya rumor-rumor terus, ya udah jangan dilanjut videonya, karena selanjutnya nih gue akan menyampaikan berita, update, rumor juga. Tentunya akan gue kasih opini. Mungkin ada berita yang memang betul atau mungkin berita juga yang rumor ya, kurang lebih demikian. Sekali lagi gue sudah kasih warning, kurang lebih demikian. Langsung aja dimulai dari kabar pertama dari Fabrizio Romano yang mengatakan kalau Manchester United sekarang ini sedang bekerja untuk memperpanjang kontrak dari talenta Argentina Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho ini kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan. Jadi kalau Manchester United tidak segera untuk mengamankan ya bisa jadi lepas, bahkan bisa jadi lepas gratisan. Nah, ini menurut gue juga sesuatu hal yang penting yang dilakukan oleh klub ya kan. Di samping melepas pemain yang habis kontrak atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan tim ya. Lalu juga sekarang sedang dalam proses untuk mendatangkan pemain-pemain baru sesuai dengan sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag ya di tim utamanya. Tapi juga untuk mengamankan para pemain muda potensial ya, termasuk juga Alejandro Garnacho ini. Dan menurut gue dengan talenta yang dimiliki oleh Garnacho sangat mungkin ya, ini menurut gue sekali lagi, kalau tentu saja ada tim lain juga yang berminat untuk mendatangkan Alejandro Garnacho. Dan ini menurut gue juga merupakan tugas atau tantangan dari manajemen klub. Selain itu tadi ya, merekrut pemain tim utama yang memang sedang berjalan, juga mengamankan talenta-talenta termasuk juga Alejandro Garnacho. Mudah-mudahan sih gue termasuk yang berpikir dia pemain bagus. Cuman memang masih belum waktunya sekarang ini. Mudah-mudahan klub bisa mengamankan ya Alejandro Garnacho ini. Oke. Kabar kedua, ini dia. Ini dari United Zone. Cuplikan dari wawancara dengan Frenkie de Jong sehabis pertandingan antara Belanda menghadapi Polandia yang berakhir dengan 2-2. Pertandingan yang cukup seru ya kan. Ada beberapa kontroversi tentunya di pertandingan tersebut, termasuk juga gagalnya penalti dari Memphis di menit-menit akhir. Sang pewawancara ini menanyakan, jadi Anda akan meninggalkan pantai-pantai di Catalonia menuju dinginnya Manchester? Frenkie de Jong mengatakan, tidak, saya tidak bisa mengatakan sesuatu. Artinya dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi memang masih menutup update dari Frenkie de Jong terkait dia Barcelona atau Manchester United. Yang menarik, wawancara ini dilakukan dalam bahasa Spanyol ya. Nah, dari sini sih kalau langsung aja kalau gue kasih opini ya masih berjalan sih ini, masih berjalan. Kalau dia mengatakan seperti ini masih berjalan. Kemungkinan masih banyak ya antara dia bisa stay di Barcelona ataupun ke Manchester United. Tapi kalau menurut gue ringan amatiran ini proses sudah berlangsung. Sebenarnya proses sudah berlangsung dan memang tentu saja tidak etis untuk sang pemain sendiri untuk memberikan katakanlah seperti bocoran kira-kira masa depannya seperti apa. Cuman sekali lagi sih, biasanya kalau pemain itu memang sudah ada proses untuk berpindah, biasanya dia tutup rapat nih update ya dari dirinya dia sendiri. Teman biasanya kalau dia memang confirm untuk stay, wah dia bisa lebih tegas mengatakan oh enggak, gua stay. Biasanya sih seperti itu nih. Sekali lagi nih ringan amatiran ala gua ya. Berita selanjutnya
dari Facundo Pellistri yang akan termasuk di preseason, masuk ke timnya preseason dari Manchester United setelah pertandingan Uruguay menghadapi Panama. Agennya mengatakan kalau Facundo Pellistri ini mencari klub yang bisa memberikan dia ini menit bermain. Wah, ini menarik. Facundo Pellistri, pemain sayap, kalau nggak salah dia lebih ke sayap kanan kalau nggak salah ya. Sempat menjalani peminjaman musim lalu. Apakah dia bisa masuk ke skemanya Erik ten Hag untuk sayap kanan? Karena di sayap kanan menurut gue cukup padat ya. Artinya ada Jadon Sancho, ada Anthony Elanga. Gue nggak tahu kalau memang ada pemain lain di sayap kanan yang berusaha untuk didatangkan. Katakanlah Anthony itu kan pemain sayap kanan juga, dengan menambah persaingan di sisi kanan. Apakah kalau seandainya kan tidak bisa digaransi menit bermain yang banyak, apakah Pellistri akan cabut secara permanen atau akan mencari klub untuk peminjaman lagi? Ini juga menarik. Cuman menurut gue melihat Pellistri ini juga salah satu talenta ya, salah satu talenta yang sekali lagi harus diberikan treatment yang harus hati-hati. Salah-salah bisa lepas ini. Jadi harus betul-betul sangat hati-hati. Seperti kayak Alejandro Garnacho juga ya. Dari United Zone diambil dari Graham Bailey. Ini Erik ten Hag mengatakan kalau sudah berbicara dengan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Dan sudah meyakinkan Frenkie untuk datang dan bekerja dengan dia lagi. Hal-hal tentang masalah personal ya, ini akan jadi hal yang sangat penting tentang proses transfer dari Frenkie de Jong. Manchester United ini juga berusaha untuk mendatangkan Frenkie de Jong, dan tentu saja pembicaraan sudah terjadi ya, sudah gue kabarkan di beberapa video gue yang lalu kalau sudah ada penawaran yang dilakukan oleh Manchester United langsung kepada Barcelona, tapi masih ditolak ya. Dan ini dikatakan juga di kalimat terakhir kalau fee dari Manchester United ini diinginkan sebenarnya tanpa pakai ads on. Wow, ini juga cukup menarik kalau tidak salah ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Erik ten Hag sendiri ini ternyata masih liburan ya di Ibiza. Ibiza tuh daerah Spanyol bagian selatan. Dan seperti yang gue katakan juga kan, kalau ada dua hal. Nomor satu, Erik ten Hag butuh liburan. Dan dia tuh kan belum mengambil liburan ketika dia selesai dari Ajax. Dia langsung terbang ke Manchester. Dia melakukan hal-hal terkait kepindahannya dia ke Manchester United ya kan, mengatur banyak hal di sana. Dan ketika itu ditanyakan soal masalah liburan, kalau tidak salah gue ingat ditanyakan oleh Marco van Basten di wawancara, dia memang mengatakan ya dia memang pasti akan mengambil liburan, dan menurut gue sangat wajar dan biasanya memang seperti itu. Lalu hal kedua juga yang gue katakan biasanya memang seperti ini. Jadi manajer itu kalau musim panas dia akan memberikan target ya, pemain-pemain yang diincar kepada chief executive director atau seperti apa. Kayak dulu Sir Alex itu biasanya ngasihnya ke David Gill. David Gill bekerja nih di musim panas, sama seperti dulu Ed Woodward pun juga demikian. Jadi sang manajer ini tidak turut serta secara sangat intensif di perekrutan pemain. Biasanya seperti itu yang gue ketahui ya dengan amatiran. Tapi ini tadi sekarang sih mungkin dengan John Murtough pastinya yang lebih sibuk di musim panas ini. Nanti setelah musim kompetisi berjalan gantian nih sang manajer biasanya yang lebih sibuk tentunya kan mengatur tim dan lain-lain. Nah, sekarang ini ternyata Erik ten Hag ini sedang liburan di Ibiza. Walaupun sebelumnya sempat dikatakan dia ini terbang ke Portugal ya kan, ketika dulu ada desas-desus soal masalah Darwin Núñez yang sekarang sudah pasti ke Liverpool ya. Ternyata dia ini tidak ke Portugal sepertinya, tapi dia ke Ibiza. Gue ambil dari United District. Di sisi lain dikabarkan kalau Erik ten Hag ini ingin mengetahui update soal masalah Frenkie de Jong. Diharapkan bisa selesai minggu depan nih ya, dalam minggu ini berarti ya. Kalau tidak bisa akan ganti targetnya. Nah, menurut gue ini tepat. Harus targetnya kan sebelum pre-season kalau menurut gue. Memang teman-teman seperti biasa, wah lambat. Ya buat gue mau lambat mau cepet, proses itu pastinya ada. Dan Manchester United sekarang ini terlihat
sangat hati-hati, bahkan tidak mau mengulangi atau tidak mau melakukan apa yang dilakukan 9 tahun atau 8 tahun terakhir nih. Ingin buru-buru ya kan. Wah, akhirnya transfer ditebus dengan harga cukup tinggi tanpa banyak pertimbangan. Bahkan pemain sudah direkrut sampai tim tidak bagus ya kan. Hal demikian ingin dihindari. Jadi lebih hati-hati, dan menurut gue nih masuk akal. Oke, Frenkie de Jong ada peluang didatangkan, tapi kalau seandainya terlalu lama ganti ya. Dan ini dikabarkan katanya deadline untuk seorang Frenkie de Jong nih sampai dengan minggu depan. Ini dari Erik ten Hag dikabarkan demikian. Apakah ini benar atau tidak, ini masih tanda tanya. Oleh karena itulah dia ini juga sebenarnya Erik ten Hag ini ingin supaya deal ini cepat terselesaikan ya. Cuman sekali lagi sih kalau menurut gua ya deadline-nya tetap di sebelum pre-season akhir bulan ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini ada jurnalis ya, Tom McDermott, mengatakan kalau Erik ten Hag ini juga suka Ruben Neves. Wow. Dan walaupun belum ada tawaran ya, atau penawaran terhadap Ruben Neves. Ruben Neves ini banyak menerima interest atau ketertarikan, termasuk juga dari Barcelona. Dan sepertinya ini Manchester United, agak belibet sedikit. Manchester United ingin supaya deal Frenkie de Jong ini selesai minggu depan kalau mereka bisa. Pemain sendiri sudah diberikan lampu hijau dari Barcelona untuk cabut, dan klub sekarang sedang bernegosiasi. Tawaran pertama sudah diajukan dan ditolak ya kan. Nah ini menurut gue menarik karena Ruben Neves juga diminati oleh Barcelona. Ini Manchester United juga cerdik juga ya. Dia mengincar juga Ruben Neves, artinya kayak ngancem Barcelona. Kurang lebih bilang kayak gini, lu gak ngelepas Frenkie de Jong? Oke, gak apa-apa. Nah, inceran lu gue ya. Gue incer. Sementara Barcelona sendiri kan tetap butuh uang kan, karena memang kesulitan finansial. Jadi ini langkah yang cerdik. Nah, ini menurut gue hal-hal demikian ini di rumor berita update cukup menarik ya. Memang mungkin teman-teman sekali lagi banyak, wah rumor FC atau apa ya, nggak apa-apa sih, terserah teman-teman. Cuman sekarang kenyataannya belum ada nih deal ya kan. Dan kalau menurut gue lebih seru nih mengikuti kejadian-kejadian update-update seperti ini ya, bagaimana strategi klub untuk menggait satu pemain ya kan. Ini cukup menarik, strateginya sangat-sangat luar biasa. Gue baca buku tentang biografi manajer, sering sekali manajer ini memberikan update mengenai yaitu tadi ya, intrik-intrik atau trik-trik ketika mereka ingin mendapatkan pemain yang diincar. Itu cukup menarik, banyak sekali kejadian di belakang layarnya ya. Andy Mitten ini mengatakan kalau Real Madrid ini kan mendatangkan Aurel Tchouaméni, dan ternyata Tchouaméni ini salah satu pemain yang diinginkan oleh Ralf Rangnick. Wow, tapi ternyata lepas lagi ya. Kita butuh gelandang seperti ini nih, gelandang bertahan yang tipe fighter. Sekali lagi gue pernah bilang di video gue sebelumnya juga kan, gue sih tertarik dengan sosok Ibrahim Sangare, pemain dari mana namanya, PSV ya. Sekarang kita bermain dengan PSV. Nah ini ada rumor lagi mengenai Antony, dikabarkan kalau menjadi target atau request pertama dari seorang Erik ten Hag, dan hanya masalah waktu saja dan negosiasi sebelum akan datang ke Manchester United. Ajax ini juga mengincar Bergwijn. Apakah ini ada kaitannya? Nah, menarik ya. Apakah karena kalau Bergwijn ini kan lebih ke kiri, Antony kalau tidak salah lebih ke kanan kan. Walaupun masih ada Berghuis juga yang bisa main di sayap kanan untuk Ajax. Erik ten Hag mengatakan kalau sampai Antony lepas dari Ajax ini merupakan suatu kehilangan yang cukup besar, karena menurut Erik ten Hag Ajax tidak punya pemain seperti Antony ini, hanya satu-satunya Antony. Pemain cukup bertalenta tentunya, cukup menarik ya kalau memang ini salah satu yang diincar juga oleh Manchester United. Chris Wilder dikabarkan akan mencoba untuk mendatangkan Dean Henderson. Selain Dean Henderson juga Tom Heaton ya, ini juga dikabarkan diminati oleh Chris Wilder untuk bisa didatangkan di Middlesbrough. Ya kita lihat sih ya. Kalau gue sih ya Dean Henderson kayaknya. Tom Heaton biarlah jadi kiper cadangan. Amad Diallo ini juga menantikan dialog, atau bahkan dikabarkan sudah berdialog dengan Erik ten Hag, tapi masih belum ada keputusan soal masalah bagaimana masa depannya, apakah akan dipinjamkan lagi, karena Amad ini ingin menit bermain yang lebih. Wow, sayap kanan lagi kan, ada Pelistri, ada Amad Diallo, ada Jadon Sancho, ada
Anthony Elanga. Nah, ini menarik betul. Amad Diallo di Glasgow Rangers, menurut pelatihnya Giovanni Van Bronckhorst masih belum siap untuk sepak bola Britania, jadi harus ditingkatkan lagi, harus didevelopment lagi. Oleh karena itulah menit bermainnya di Glasgow Rangers juga tidak banyak ya. Kurang lebih demikian sih update kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Masih belum ada nih deal, masih berproses. Kita nantikan saja siapa yang akan menjadi rekrutan pertama dari Manchester United. Pasti sih menurut gua nggak mungkin tidak Manchester United. Dan tampaknya memang kali ini bulan Juni ini mungkin akan jadi bulan yang sibuk bagi Manchester United, karena sebelum pre-season inginnya ya, idealnya sudah datang, sudah komplit skuadnya bahkan ya, tapi kita nantikan saja supaya persiapan juga bisa lebih matang di pre-season. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sekali lagi selamat hari Senin, selamat beraktivitas, jaga-jaga terus kesehatannya, mudah-mudahan sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan subscribe ya.